Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardesi Yulianita, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Provinsi Bengkulu. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Adapun tugas yang menyertai adalah koneksi antar materi. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, kegiatan pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Ketiga, tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut anak menjadi sempurna, tetapi menuntun murid menemukan potensi yang dimilikinya. Karena setiap anak itu unik. Mereka memiliki potensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan kebutuhan zamannya. Keempat, pendidikan tidak terpisahkan dari budi pekerti. Seperti yang kita ketahui, budi pekerti itu adalah landasan yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan karya atau tenaga. Yang kelima, tumbuh kembang anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya, karena kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Anak hidup dengan sosial budaya yang berbeda. Anak hidup pada zamannya. Maka dalam dunia pendidikan, hal ini mempengaruhi bagaimana anak bisa menerima pengetahuan dan pendidikan yang diberikan guru. Yang keenam, guru itu adalah among, pamong, yang bercermin pada Ingarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1, maka saya akan mencoba merefleksikan kondisi saya sebelum dan setelah memahami modul 1.1. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dulu, saya selalu menganggap murid saya sama, tanpa melihat latar belakang keluarga, lingkungan, dan sosial budaya. Saya berpikir membedakan murid itu salah, karena mereka masuk ke sekolah dengan tujuan yang sama. Sehingga pembelajaran yang saya berikan pun menggunakan pola yang sama. Murid saya anggap hanyalah ember kosong yang siap menampung semua pengetahuan yang saya berikan. Jika mereka terkendala dengan pembelajaran yang saya berikan dan berimbas pada nilai mereka yang rendah atau perilaku mereka yang menurut saya malas karena tidak fokus dan jarang masuk, maka saya tidak mencoba untuk menggali akar permasalahannya. Saya bahkan langsung menyerahkan permasalahan tersebut kepada wali kelas atau guru BK. Pembelajaran yang saya berikan pun terasa monoton. Hanya berkutat antar ceramah, tugas, diskusi kelompok, sesuai yang dikehendaki buku teks. Dan itu dilakukan pun sebatas di ruang kelas.
Pembelajaran yang diberikan terkadang mengabaikan bahkan melalaikan potensi yang dimiliki murid. Dan karakter murid pun kadang tidak terobservasi dengan baik oleh saya. Tujuan akhir dari saya mengajar adalah materi tuntas dan murid mendapat nilai minimal KKM. Tanpa saya sadari, saya pun merasa jenuh. Apalagi murid-murid saya yang jiwanya lebih merdeka. Namun, beberapa bulan belakangan ini, setelah saya mendengar tentang program guru penggerak dan mulai tertarik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh rekan-rekan guru-guru hebat calon guru penggerak melalui media sosial mereka, saya mencoba menerapkan beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang mulai saya pahami, seperti bentuk tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid, mendekatkan diri lebih akrab, dan mendengar permasalahan yang mereka miliki. Namun, saya harus lebih memahami lagi pesan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Yang pertama, ternyata guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid secara merdeka dapat menggali pengetahuan dari sumber manapun sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pembelajaran haruslah berfokus pada murid. Kemudian, guru harus mempertimbangkan karakteristik murid yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan budayanya. Setiap anak terlahir unik dengan membawa potensi masing-masing. Kemudian, perubahan perilaku setelah saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran secara menarik dan menyenangkan. Kemudian, tidak membatasi ruang belajar. Tidak hanya di kelas, kami bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, perpustakaan, bahkan lingkungan di mana murid tinggal. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid memahami dan menyelesaikan tugas sesuai dengan gaya belajar dan potensi yang mereka miliki. Yang dapat segera saya terapkan agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Tentu saja pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, membuat kesepakatan kelas sehingga murid merasa dilibatkan dalam setiap keputusan. Hal ini juga bagaimana mengembangkan rasa, karakter bertanggung jawab, dan mandiri, sehingga murid memiliki konsekuensi atas keputusan yang sudah diambil. Yang ketiga, memperluas ruang belajar, tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa memanfaatkan lingkungan sekolah seperti perpustakaan, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Bahkan, ruang kelas pun bisa berpindah pada lingkungan dan budaya di mana murid tinggal. Yang keempat, menghargai perbedaan gaya belajar, potensi, dan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana murid bisa menyelesaikan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar yang dia miliki. Tidak harus dengan standar yang sama seperti yang saya terapkan pada zaman dahulu. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang berbasis budi pekerti, sosial budaya murid, dan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Dan yang lebih penting lagi, saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menghasilkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif, serta terlibat langsung dengan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid. Setelah mengambil kesimpulan dan merefleksikannya,
maka ada penguatan terhadap diri saya sendiri mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan tidak hanya menuntut kesempurnaan nilai akademis saja, tetapi bermuara pada pengembangan nilai-nilai budi pekerti yang akan menjadi dasar murid untuk tumbuh dan hidup sesuai kodrat alam dan zamannya. Kedua, pendidikan adalah menuntun murid untuk menebalkan potensi-potensi baik yang ada dalam dirinya, serta menyamarkan perilaku-perilaku tidak baik dalam diri murid. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba pada murid, berfokus pada murid, dan memerdekakan murid dalam mengembangkan bakat dan potensinya, namun tetap berada di jalur yang tidak akan membahayakan hidupnya.